ngejodohin Pomuna sama Bang Opi. Dia tuh cuma ngetes doang. Kalau sampai Pomuna mau sama Bang Opi, berarti Pomuna akan dianggap cewek gampangan. Tapi kalau sampai nggak mau, perasaan Haji Kuat makin menggebu-gebu sama Pomuna. Jadi, yang ada hati itu Haji Kuat. Kalau nggak percaya, empok sekarang ke masjid. Itu fitness. Sikutnya pindah kepala. Itu sewot. Jali, lu tahu nggak? Gue udah dibikin malu sama Pak Haji Kuat. Di depan Dijal masa gue dibilang gue kena penyakit rabies. Makanya sekarang gue pengen dendam sama dia. Bagaimana caranya Haji Kuat kita jodohin sama si Muna. Lu bisa nggak bantuin gue? Oh, lu maunya Haji Kuat sama Muna. Itu mah urusan gue, Pi. Gue mau deketin siapa sama siapa juga yang udah-udah jadi mulu. Gak usah Haji Kuat sama Muna. Haji Kuat, kalau gue mau jodohin nama lu bisa kejadian lu. Ya gue reda, maksud gue Pak Haji Kuat. Dia tuh udah lama ngeduda, tahu nggak? Umurnya aja sekarang udah hampir 76 tahun. Orang kalau udah 76 tahun kagak nikah, bisa berapa? Kulitnya aja kena kipas angin bunyi. Bunyi gimana? Per gitu. Tadi tuh di masjid gue pernah dengar, kalau kita nggak buru-buru kawinin kesian. Lu bisa nggak jodohin sama dia? Yaudah, ntar gue jodohin dia sama si Muna ya. Nah, baru lu teman sejati kalau begitu sama gue. Musik. Start. Ada yang konspirasi nih kayaknya. Heh. Kayaknya mau ngejahatin orang lain nih. Tapi orang tuh nggak boleh dendam sama orang lain. Nggak baik. Orang yang gampang mendendam, itu nerakanya apa, Ustadz? Itu deh. Saya gak udah capek. Waktu itu masuk neraka sih Bang Opi. Iya, cuman kan Bang Opi masih mau minta maaf ya Bang Opi. Itu kayak sama Pak Haji. Kalau yang saya baca nih, yang kayak gini jadi keraknya api neraka yang buat bahan bakar. Dia tahu banget kan kerak-kerak atau segala macam. Ya udah deh, makanya biar nggak jadi kerak neraka, kita jangan dendam sama orang. Benar juga sih katanya Bang Jali. Benar. Orang kalau dendam tuh ntar bisa jadi kerak di neraka. Biar nggak jadi kerak, kita maafin aja deh. Kita saling memaafkan, kita legain hati, hidup jadi seneng. Jadi bawaannya biar kita dijahatin sama orang, kita tetap baik sama orang. Al-hasud la yasud. Yang namanya orang dendam iri nggak akan pernah seneng Bang Opi. Oh. Yang bener Jali. Iya benar. Jadi sebenarnya yang jatuh hati sama Pomona itu bukannya Bang Opi, tapi Haji Kuat. Masa sih? Iya. Orang saya dengar sendiri. Haji Kuat nyebut-nyebut nama Mpok terus. Jadi sebenarnya dia itu pura-pura. Haji Kuat tuh pura-pura ngejodohin Pomona sama Bang Opi. Dia tuh cuma ngetes doang. Kalau sampai Pomuna mau sama Bang Opi, berarti Pomuna akan dianggap cewek gampangan. Tapi kalau sampai nggak mau, perasaan Haji Kuat makin menggebu-gebu sama Pomuna. Jadi, yang ada hati itu Haji Kuat. Kalau nggak percaya, Mpok sekarang ke masjid. Pasti Haji Kuat lagi ngomongin Mpok. Jadi gak sabar deh. Tapi bener nih, Haji Kuat ada hati sama Muna. Benar, saya yang jamin, Mpok. Saya kan denger langsung dia curhat sama saya. Jadi gak sabaran nih. Pingin di masjid. Iya, samperin sono. Orang tiap ngomong muter-muter aja kayak perahu-perahuan di pasar Gembrong yang di Baskom tuh. Pak Haji yakin mau jodohin saya sama Muna? Ya, mungkin lah. Kenapa mesti Muna sih, nggak cewek lain? Apa sih kelebihan si Muna, Pak Haji? Nah, ini. Lu tuh nggak paham ya tentang perempuan. Si Muna itu di samping punya usaha sendiri, dia itu punya paras yang cantik, Pi. Ibarat hutan belantara. Dia itu belum pernah tersentuh.
Oh iya iya. Menurut Pak Haji, Munah tuh pantesnya mesti pakai pakaian bagaimana tuh? Yang bagus gitu, yang jadi dia tambah cantik. Muna itu ibarat Timur Tengah. Dia itu seperti mutiara yang ada di padang pasir. Cocoknya dia itu pakai baju terusan sampai mata kaki. Pakai kerudung yang berwarna. Kacamata. Terus di atas kepalanya dihiasi sama kembang-kembang. Oh, kayak onta hias dong. Masih begitu sama ayah. Kok ontak? Iya kan adanya di padang pasir. Udah deh, Pi. Si Muna itu pokoknya sempurna. Sempurna ya. Iya. Yes, yes. Oops. Kalau gue jadi lu, Pi, langsung si Muna gua kawinin. Kenapa nggak Pak Haji aja yang kawinin? Lah itu kalau gue jadi lu. Kalau gue sendiri mau ogah. Lu tempat lain kan di. Bener mandir ini men banget bercanda saya heran. Hajiku. Ada kan? Bapak. Ada kan? Iya sih ada di rumah. Ayo Bu ke sana. Berhasil juga rencana kita, Jali. Ya, iya dong, siapa dulu yang nulis skenarionya? Ya penulis. Gue. Kok lu? Penulis kan naskahnya. Kalau gue ini maksudnya kejadian ini. Yang ngejodohin si Muna nama Aji Kuat itu kan gue. Berarti gue sutradaranya di sini. Gua apaan? Lu PU. Rasanya tulisan gue jelek aja kalau nggak PU neraka. Nggak ada yang lain atau yang bagusan? PU peran utama. Apaan peran utama? Kang bikin kopi, bikin teh. Lu mau kagak mau mulu lu. Lo jadi satu tim sama gue. Wah mau kayak gila si Muna. Dija suruh cium tangan. Berarti ntar gue cium tangan juga dong sama si Muna. Lah kok lu cium tangan? Kan gue lakinya Dija. Idih. Pede banget nih. Calon. Lu gak ikhlas banget kalau gue sama si Dija ngapa sih? Kalau lu kawin sama Dija. Kalau sampai kawin ya, kampung ini kebelah. Ngapa jadi perceritaan di Nusa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pok Muna mau ketemu Bapak. Kok tumben banget sih? Ada yang gak beres pasti. Wah pergi dia. Berhasil. Asik. Pakaiannya lu lihat tuh si Muna. Mana? Tuh kayak Bangok Bekasi. Oh di Bekasi. Bangun kayak gitu. Deh pergi lah. Kepala lu jangan nempel di tembok. Mau apa? Orang nyangka ntar lampu templok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cocoknya dia itu pakai baju terus sampai mata kaki. Pakai kerudung yang berwarna, kacamata, terus di atas kepalanya dihiasi sama kembang-kembang. Pasti gue dikerjain sama si Obli ini. Dulu Haji sampai bengong begitu. Terkesima banget ya. Astagfirullahaladzim. Pak Haji, ini Muna bawain makanan kesukaan Pak Haji. Makanan apa ini? Ya kesukaan Pak Haji. Sayur asem, ikan asin, sama sambal oyeng. Ini, waduh. Waalaikumsalam.
Jadi Bapak punya rencana buat nikah lagi ya? Enggak. Ini salah paham, Dinja. Salah paham ini. Ya, Ci. Sebentar. Aku dari sini aja ada bener. Eh, eh, Gini aja, Bapak mau ke masjid dulu ya, mau nemuin Sophie. Bentar ya, Assalamualaikum. Ya kemari tuh. Kayaknya dimare-mare tuh. Wah.